Pada saat ini kami membuka hati kami di hadapan-Mu. Kami sadar kami manusia yang lemah, yang sering jatuh dalam dosa. Kami tidak mampu hidup kudus dengan kekuatan kami sendiri. Karena itu kami membutuhkan Roh Kudus-Mu memenuhi dan memimpin dan berkarya di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu hari ini berbicara dan mengubahkan hati kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak dan Ibu. Pagi hari ini tema kita adalah hidup kudus. Ya. Roh Kudus memampukan kita untuk hidup kudus. Pada masa kini, kondisi dunia sering memaksa kita untuk berkompromi. Kehidupan kompromilah yang akhirnya saat ini menjadi tuan atas hidup kita dan atas hidup banyak orang. Hidup kudus bukan berarti tanpa kelemahan. Hidup kudus bukan berarti tanpa kekurangan. Tapi hidup kudus itu adalah satu standar yang sejak dari awal sudah ditetapkan Tuhan buat kehidupan kita. Sehingga standar inilah harusnya yang membuat kita menjaga diri kita dari kebohongan, percabulan, egoisme, dan kompromi-kompromi. Dalam kompromi, kita sering mengatakan semua orang juga melakukannya. Yang penting bahagia. Akhirnya, kita lupa akan panggilan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Tidak ada yang mampu membuat kita untuk hidup kudus, kecuali Roh Kudus yang mengubahkan hati, akal, pikiran kita, dan semua tindakan-tindakan kita. Saat ini main judi atau game, saya gak usah judi yang pakai kartu atau judi kalau Pak Raffles baru dari Makau, itu judi yang memang sudah dilegalkan. Kemudian bertengkar, hura-hura dan omongan yang sia-sia. Ini sering menjadi kompromi-kompromi dalam hidup kita. Kita berkompromi untuk itu semua. Main game, kita menganggap itu sesuatu yang sangat biasa. Menonton film-film yang tidak membangun, kita menganggap itu just kill time. Mengisi waktu kita detik demi detik. Kita sering menggunakan aplikasi-aplikasi seperti game dan segala macam turunannya. Kita sering menonton video-video drakor dan segala macam turunannya. Bukan salah, kita boleh kalau yang bagus. Tapi yang mempengaruhi hidup kita adalah yang kita tonton, yang kita baca, dan yang tempat kita bergabung, tempat kita berkomunitas. Mau tidak mau, akan mempengaruhi hidup kita. Kita tidak bisa bilang, saya kuat. Kemudian kita masuk di dalam satu komunitas. Anak-anak kita masuk di dalam satu komunitas yang membawa kepada keadaan yang tidak baik.
awalnya main game. Kalau ibu-ibu mungkin jarang main judi, tapi banyak juga ya main judi. Kita anggap itu biasa. Anggapnya awalnya minum-minum, kita anggap itu biasa. Tapi menjadi kebiasaan. Hal-hal yang terbiasa itu nanti menjadi kebiasaan yang akan membentuk karakter kita. Pilihan kita hari ini, pilihan kita kemarin menentukan hidup kita sekarang, pilihan kita hari ini, itulah yang akan menentukan masa depan kita. Mari kita semua menjauhkan diri dan mengajak keluarga inti kita, keluarga besar kita untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang sia-sia. Main judi, emosi sesaat, hura-hura. Ya, kemarin kita melihat kondisi bagaimana yang sekarang menjadi berita yang sangat tren ya, yang menjadi trending, bagaimana seorang yang buru tumanggor, yang mantan menantu, kemudian membunuh mantan mertuanya. Dan itu terjadi di daerah yang dekat ya, kalau dibuat di situ katanya Perlilitan, itu daerah yang dekat dengan Tarutung ya. Artinya pusat di mana satu gereja besar di Indonesia ini ada. Tetapi ada dua buru barasa, satu yang mengeksekusi Eda itu ya sama-sama Parna ini, Barasa, Tumanggor, kemudian buru apa ya, Sitio, dan membunuh dengan sangat biasa aja gitu ya. Dia sangat terbiasa masih dalam ikatan pernikahan, kemudian dia menikah siri, meninggalkan Tuhan. Usia masih muda. Artinya apa? Ada sesuatu yang salah dengan kita. Ada sesuatu yang salah dengan komunitas orang Batak yang ada di sana. Ada sesuatu yang salah dengan komunitas gereja di sana. Kenapa bisa anak seperti ini yang menjadi sangat duniawi ya, merasa bahwa nikah siri, merasa bahwa membunuh, mencuri, itu sesuatu hal yang biasa. Merasa itu sesuatu yang biasa dan dia dengan usia di 21 tahun sudah berani melakukan usia yang seharusnya menjadi usia yang menikmati hidup, yang belum khawatir tentang hari esok, yang belum mau melecehkan dirinya, menjual dirinya, menjual Tuhannya. Makanya kita di dalam doa-doa dan tindakan kita, penjangkauan orang-orang seperti inilah. Orang-orang yang terhilang, orang-orang yang kita merasa fine-fine saja, baik-baik saja, ternyata penuh dengan pergumulan dan tidak ada satupun mungkin yang memberikan didikan kepada mereka. Dan jadilah kedua buru ini menjadi pembunuh dan akhirnya pastilah hukuman seumur hidup atau minimal 20 tahun pembunuhan berencana. Di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tidak boleh serupa dengan dunia. Karena jika kita serupa dengan dunia, maka siapakah yang akan menggarami dunia? Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Budi kita harus kita ubah dan mempengaruhi budi pekerti orang lain. Dunia kehilangan standar
Kalau Tuhan memiliki standar yang diberikan kepada hidup kita, kepada kita semua sebagai hamba Tuhan. Tetapi dunia kehilangan standar. Standar hidup berubah. Menganggap menggunakan waktu dengan cara main game yang sekarang yang sangat meraja. Mau orang tua saya sering lihat duduk itu game. Killing time gitu ya. Kenapa harus killing time? Saya berpikir. Apakah waktunya begitu banyak? Apakah waktunya itu nggak bisa dia buat misalnya membaca TTS Alkitab gitu ya. Membaca bacaan kata-kata yang menginspirasi. Semua aplikasinya lengkap. Tapi kita terbiasa. Dan ada iming-iming lagi untuk mencegah kepikunan gitu ya. Akhirnya ya ada yang cerita ke saya juga, ya lagi mendukung saya mungkin ceritanya saya sekarang menghabiskan waktu saya dengan game ini, dan nggak terasa udah habis waktu katanya. Syukur saya nggak terpengaruh mengisi hari-hari hidup saya dalam menjalani duka, saya tidak terpengaruh bermain game. Kemudian ada juga yang berkata, ya saya nonton drakor gitu ya. Banyak sekarang film-film. Ini akhirnya apa? Inilah yang menjadi kebiasaan. Dan bayangkan, ibu-ibu yang sangat secara rohani, dia sangat rohani kelihatan. Aktif di gereja, dipandang baik oleh jemaat gereja, dan menjadi leaders di gereja. Tetapi menghabiskan waktunya dengan bermain game. Standar dunia ini. Yang penting waktuku habis, aku tidak bertengkar misalnya, aku tidak memperguncingkan orang, tetapi dihabiskan lewat bermain game. Kalau dilihat dunia, ini bagus. Apakah ini gak bagus? Mari kita merefleksikan ke diri kita. Dan bagaimana kita bisa mengubah teman-teman kita, anak-anak kita, keluarga kita. Supaya tidak menghabiskan waktunya dengan mengikuti standar dunia. Kebohongan dianggap biasa. Oke, yang tadi saya nggak berbohong. Percabulan dianggap hiburan. Ini banyak Bapak dan Ibu. Menghabiskan waktu dengan video-video porno. Ini menjadi sesuatu yang biasa. Pornografi. Makanya sekarang di adiksi itu bukan sekedar karena obat-obatan dan zat-zat terlarang lagi ya adiksi itu. Adiksi game, adiksi pornografi. Adiksi screen time yang menghabiskan waktunya dengan screen time, menggeser, sampai habis waktunya berjam-jam. Dan kita akan bisa lihat ini di satu kumpulan dengan semua, pasti. Kalau ada 20 orang, maka saya akan perhatikan itu. Hampir 90% dari 20 orang, artinya 18 orang itu screen time. Standar dunia ini. Daripada saya berguncing, sebenarnya berdiskusi kan tidak harus berguncing, tidak harus mempercakapkan orang lain. Kepahitan dipelihara. Dendam, luka batin itu dipelihara. Kompromi itu dianggap bijaksana. Yang harusnya ia tidak jawab ya atau tidak, atau yang harusnya tidak dengan terus terang dikatakan tidak. Berkompromi tanpa sadar
kita mengikuti pola dunia. Kekudusan itu bukan standar dunia, itu standar Tuhan. Tetapi sekarang kekudusan itu seolah-olah kalau menurut dunia itu oke. Jadi tadi mengisi waktu dengan bermain game, menonton video-video, menonton film-film duniawi. Itu kita anggap baik karena tidak mengganggu orang lain. Pola pikir seperti inilah yang harusnya jauh dari anak-anak Tuhan. Ada penelitian terbaru dari Pew Research di sini. 98% warga ini di Indonesia menganggap agama sangat penting dalam hidup. Sementara tren dunia di global itu rata-ratanya 50% dan Amerika sendiri 42%, Eropa Barat kurang dari 20% yang menganggap bahwa orang yang beragama tidak ada kaitannya dengan moral. Ya, kalau di sini ya, hanya 55% di dunia. Jadi artinya di Amerika Serikat itu 58 menganggap nggak ada kaitan. Moralitas itu tidak ada kaitannya dengan agama, lebih banyak. Tapi di Indonesia itu hanya 2% yang menganggap bahwa agama tidak berpengaruh kepada nilai-nilai moral kita. Tetapi kita lihat lagi, di Indonesia yang 98% menganggap bahwa nilai-nilai moral, nilai-nilai agama mempengaruhi moralitas. Kita juga melihat di Indonesia. Artinya apa? Yang menganggap bahwa agama penting untuk membangun moralitas yang sehat. Itu juga banyak hal-hal yang tidak bermoral. Membunuh, mencuri itu bukan secara agama aja salah. Secara hukum, secara moralitas sudah salah. Tadi kita yang orang Batak dipersepsi sebagai pengikut Kristus yang militan. Jadi orang Batak itu dari banyak survei itu dianggap ya orang-orang yang militan dengan agama yang dia anut, apapun agamanya. Mau dia pengikut Kristus, mau dia bukan pengikut Kristus, agama apapun yang dia anut, maka orang-orang Batak itu pasti militan. Mau berjuang untuk agama yang dia anut. Tetapi itu pun kita melihat ada lagi pembunuhan. Parna lagi nih, agak harus berdoa ini untuk Parna. Yang membunuh pacarnya. Ini nilai-nilai yang dari kecil. Jadi nilai-nilai itu ibarat pohon itu adalah akarnya. Ada sesuatu yang salah yang kita bangun. Jadi pada saat kita berkompromi dengan kehidupan, berkompromi bahwa kekayaan, kesuksesan itulah tujuan hidup, maka ini akan menjadi satu hal yang terbiasa. Yang beragama pun ternyata tidak bermoral. Yang menganggap bahwa orang yang berdoa setiap hari itu juga akan memiliki moral yang bagus. Ini 95%. Malaysia 80%, Nigeria 84%, Vietnam 14%. Ini masih hasil survei tahun 2025 ya, masih baru banget. Dan 96% percaya bahwa iman kepada Tuhan
adalah syarat moralitas yang baik. Ini untuk Indonesia nih, luar biasa dari hasil survei. Tapi ternyata moralitas dunia, ini kan moral yang moralitas dunia memberikan hasil di dalam realitas sehari-hari kita lihat. Pembunuhan, pencurian, perselingkuhan, menganggap hamil di luar nikah sesuatu yang biasa. Dan kita menganggap bahwa teman kita itu memiliki moral yang baik. Jadi 92% percaya bahwa warga yang lain, teman kita yang lain kayak saya nih, percaya bahwa teman saya ini moralnya baik. 92% berarti hampir semua kita menganggap bahwa kita sebagai sesama warga negara Indonesia memiliki moral yang baik, yang hampir sama dengan Kanada. Tapi Amerika Serikat menganggap bahwa cuma 50% yang baik. Jadi di sana menganggap bahwa temannya ini jahat. Bagaimana kondisi ini? Yang kita anggap baik pun dalam kehidupan sehari-hari ternyata tidak baik. Dan 85% orang Indonesia itu percaya pada kehidupan setelah kematian. Tertinggi di antara 35 negara yang disurvei. Dan populasi yang disurvei ini, Islamnya 87%, ya karena memang ya Kristen Katoliknya, Kristen pada umumnya ya, semua denominasi itu 10,5%. Artinya sudah hampir merepresentasikan kita dari sisi pemeluk agama. Yang hasilnya menganggap bahwa moral itu sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari kita, dan yang menganggap bahwa sesama warga negara Indonesia memiliki moral yang baik dengan tingkat yang tinggi. Tapi itu pun di dalam kenyataannya, dalam realita hidup sehari-hari, kita melihat bagaimana Indonesia tidak produktif saat ini. Produktivitasnya berkurang. Ini adalah tantangan buat kita semua. Bercerita tentang moral, bercerita tentang tidak pas kita menghabiskan waktu dengan bermain game. Pasti kita dianggap sok suci. Pasti itu. Udah otomatis, sok suci loh. Ya udah lihat aja hidupmu gitu. Tapi apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dari kita pada masa kini? Tuhan tidak pernah menurunkan standar kekudusan. Jadi kalau Tuhan itu Tuhan yang berubah, berarti dia bukan Tuhan. Maleakhi 3 ayat 6. Sebab aku Tuhan tidak pernah berubah. Manusia berubah, zaman berubah, nilai-nilai berubah, dan standar dunia berubah. Budaya berubah, cara berpikir berubah, cara hidup berubah, tren berubah. Apa yang dulu salah sekarang dianggap biasa. Tetapi Tuhan tetap kudus. Kekudusannya kekal, standarnya tidak pernah berubah. Tuhan tetap kudus dari kemarin, dari sejak mulai dunia diciptakan. Tuhan yang tidak berawal, Tuhan yang tidak berakhir. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kekudusannya tidak pernah berkurang, tidak pernah berubah. Standar kekudusan tidak pernah berubah, karena kekudusan adalah sifatnya sendiri. Kekudusan adalah sifat Tuhan sendiri.
Jika Tuhan tidak menurunkan standar, bagaimana kita yang hidup di masa kini menjadi menurunkan standar? Jika Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, tetapi bagaimana kita, manusia yang hidup di masa kini, menurunkan standar hidup? Tentu tidak langsung otomatis kita menurunkan. Tadi kompromi. Let's say lagi di perjalanan, udah daripada ngantuk gitu ya. Lebih bagus ngantuk sebenarnya, lebih bagus tidur tuh. Screen time, googling, searching, ini mengubah tadi ya otak kita. Hal-hal yang terbiasa kita input ke otak kita melalui tangan kita, melalui pandangan kita, melalui pendengaran kita. Input ke otak kan itu. Melalui mata, melalui pendengaran, melalui anggota tubuh kita. Nanti pada saat terjadi sesuatu atau kita ingin melakukan sesuatu, yang pertama di recall, yang pertama diperintah oleh otak kita, ya kebiasaan kita itu. Maka begitu ada waktu kosong gitu ya, otak kita itu merecall tuh, udah screen time, udah game, udah nonton. Otomatis. Itu otomatis Bapak dan Ibu. Makanya jangan membiasakan diri mengisi waktu dengan hal-hal yang tadi kompromi dunia, standar dunia. Jadi standar sebagai anak Tuhan adalah standar yang high level sebenarnya. Standar yang adalah standar kekudusan yang daripada Tuhan itu sendiri. Tuhan yang tidak pernah berubah. Standar dunia berubah, kita hidup di dunia yang berubah, tapi standar kita tidak harus berubah. Garam harus berbeda dari makanannya, supaya garam itu mampu memberikan rasa dan mencegah dari kebusukan. Terang itu harus berbeda dari gelap, supaya dia bisa menerangi dan memberi arah. Hidup orang percaya harus menjadi berkat dan mempengaruhi dunia, dan jangan menjadi sama seperti dunia, supaya bisa menjadi saksi bagi Kristus. Pada saat orang lain berkata-kata, aduh terus gimana gitu. Saya gini, lihat ini. Bangga dengan kesuksesannya, bangga dengan achievement-nya, bangga dengan semua performansi dia dan anak-anaknya. Ingatlah, semuanya juga sementara. Tetapi kekudusan dan standarnya adalah abadi. Maka setiap perkataan dari pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita harus memenuhi syarat-syarat itu. Perkataan yang membangun, pergaulan yang sehat, tontonan yang ditonton, tangan digunakan bukan untuk bermain game, hati murni. Dan ini kelihatan dari hidup sehari-hari. Kekudusan bukan hanya penampilan luar, tapi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Berbicara tentang kekudusan bagi saya juga berat. Karena apa? Ya sama. Sering saya juga menurunkan standar itu. Tetapi Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk hidup kudus. Roh Kudus menegur pada saat kita seperti ada bisikan di hati nurani kita. Menegur kita, menguatkan kita, mengubahkan kita, dan memampukan kita untuk melewati segala itu. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita membenci dosa.
Dan keinginan daging di sini bukan berarti terus berselingkuh, terus mencuri, terus merampok, terus membunuh, tidak. Tadi cara kita menggunakan waktu kita, itulah yang pertama akan membentuk kita untuk mampu hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Tidak berkompromi dengan standar-standar dunia. Ada yang dulu sangat kuat nilai-nilai agamanya. Saya ingat ya, kalau opung saya itu aja berdua, dia bukan orang sekolah. Tapi bagaimana dia ingat cucu-cucunya walaupun kadang salah karena usianya. Tapi saya melihat bagaimana tangannya yang sangat hormat gitu ya, sangat sopan gitu. Bagaimana kita juga melihat orang tua masa dulu begitu melihat ya, udah cucu dari jauh mungkin ya, begitu bisa melampiaskan kasih sayang, senang memperkatakan, wah Tuhan memberkatimu, nanti kamu sukses, berjuang. Bagaimana orang tua masa dulu mempraktekkan itu dalam kehidupannya, mendukung orang-orang muda. Tapi sekarang kita bisa melihat sendiri bagaimana dunia ini. Tadi hasil dari survei yang menganggap bahwa agama penting dalam membangun moralitas dan kita beragama, hampir 98% orang Indonesia adalah orang yang religius, yang menjalankan nilai-nilai agamanya. Tapi itu pun tidak membuat negara kita menjadi negara yang hidup di dalam kekudusan. Dan hampir 11 mungkin sampai 13% dari penduduk Indonesia adalah pengikut Kristus atau minimal mengidentifikasi dirinya sebagai pengikut Kristus. Tapi kita bisa melihat bahwa di gereja pun, ya, yang pengikut Kristus ini pun, di gereja pun yang kita anggap adalah tempat yang kudus, tempat yang suci, tempat di mana kita bertemu dengan Sang Pencipta dan Sang Penyelamat kita. Di situ pun terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan. Minimal hal-hal seperti ini sebenarnya yang kita harus katakan ke keluarga kita, ke diri kita. Bahwa gereja, kalau kita tidak menghormati lagi bahwa gereja sebagai tempat yang kudus dan tidak menjaga tingkah laku kita lagi di gereja, apalagi di rumah, apalagi di tempat lain. Saya pernah ikut di acaranya dari grup Lipo ya. Pada saat saya masih kerja, menikah di gereja, ya keluarga mereka, dan karena orang kaya yang pesta, yang kameramen itu jalan dengan cepat ke depan gitu ya. Kemudian pastor yang memang orang bule ya, dari depan ngomong, ini adalah tempat yang kudus. Jadi saya harap para kameramen tidak berjalan ke sana kemari. Ini sering terjadi sekarang. Pada saat acara apapun di gereja, malah kameramen itu ya yang syuting yang akhirnya mengganggu pemandangan kita. Ini contoh yang paling harusnya tidak terjadi, dan ini mengingatkan kita semua hamba Tuhan untuk mencegah hal itu terjadi di gereja. Buatkan aja satu tempat di kiri atau di kanan gitu, sehingga dia bisa tetap stay di situ tanpa harus jalan ke depan ke belakang.
mengganggu kita di dalam beribadah, mengganggu. Dan kita menganggap bahwa gereja berarti tidak kudus. Ya, karena kalau kita menganggap gereja kudus, maka tidak akan kita biarkan orang lain lalu lalang pada saat ibadah. Minimal nih, sampai dengan pemberkatan atau pembacaan janji itu selesai semua, sesudahnya gitu ya, ada penutupan ya barulah bisa. Atau sebelumnya gitu. Hal-hal seperti inilah yang standar hidup kudus itu kita sudah turunkan. Secara perlahan tapi pasti kita menganggap sesuatu yang harusnya menjadi standar yang tinggi, kita turunkan levelnya day to day. Di gereja, ada saat kita pergi ke gereja dari awal dari rumah, kita udah mempersiapkan diri kita. Duduk dengan manis, kemudian mendengar, dan tidak ada lagi harusnya. Ya, para hamba Tuhan, para gembala sidang juga harus mengingatkan bahwa ya handphone off. Kenapa? Karena screen time itu kita anggap menjadi biasa. Melihat handphone sambil berbicara dengan orang lain, kita anggap itu ya biasa gitu. Ya cuma 5 menit berdiskusi, kita udah gatel tangan kita kalau tidak membuka handphone. Hari-hari ini dunia terus menurunkan standar. Tetapi Tuhan mencari orang-orang yang tetap menjaga kekudusan. Dunia menertawakan hidup kudus. Tetapi kita ingat Tuhan menghormati orang yang menjaga kekudusan. Teman-teman kita tidak mengerti apa itu kekudusan. Mungkin juga sangat berat ya berjuang untuk melawan dosa yang kelihatannya ini bukan dosa. Screen time gak ada dosa secara hukum dunia, secara nilai-nilai moral. Mau saya habiskan waktu saya 24 jam hanya untuk screen time, hanya untuk menonton, hanya untuk game. Kemudian saya tertawa-tawa lagi bermain game. Tidak ada hukumannya. Tidak ada yang menganggap itu dosa. Tetapi sebagai umat beriman, sebagai orang percaya, kita harus memilih kekudusan setiap hari. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jika kita terbiasa menghabiskan waktu kita dengan bermain game, maka ingatlah pada saat Tuhan datang, kali kedua kita pasti akan bermain game. Karena apa tadi? Otak kita udah merecall bermain game. Jika kita terbiasa menghabiskan waktu kita dengan menonton video-video yang kurang pas, ada video yang membangun, ada film yang membangun, ada. Jika kita menonton yang tidak membangun, dan itu kebiasaan kita, maka pada saatnya kita dipanggil pun dari dunia ini, maka kita akan dipanggil pada saat menghabiskan waktu kita dengan menonton hal-hal yang tidak baik. Otak kita akan merecall. Kalau teknologi saja, Bapak dan Ibu sering searching, sering googling, sering menonton yang berkaitan dengan khotbah-khotbah, maka setiap ada upload dari video-video tersebut, kita akan dinotif, ada notifikasi ke kita. Itu masih teknologi, apalagi Tuhan kita. Mengingat itu semua, notif aja mengingatkan kita, apalagi Tuhan kita. Jauh di atas notifikasi itu. Selalu mengingatkan kita sebenarnya untuk datang, untuk tidak menurunkan standar kekudusan hidup kita. Harus memilih
untuk hidup kudus setiap hari. Dengan cara apa? Tadi. Ya, hal yang kita lihat ini dari mata kita, hal-hal yang kita dengar, dan hal-hal yang kita lakukan. Mari kita memilih untuk berani melawan standar-standar dunia. Biarlah kita menjadi pengikut Kristus yang setia, yang hidup dengan standar yang Tuhan berikan. Jangan hidup dengan standar dunia. Cemoohan, ejekan, atau mungkin kita akan tersiksa di awal pada saat kita mengikuti standar Tuhan. Tapi Tuhanlah yang akan memampukan kita. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk bisa hidup dengan standar-standarnya Tuhan sendiri. Jangan pernah menganggap sesuatu hal yang biasa. Jika kita menghabiskan waktu kita dengan bermain game yang kata orang atau promonya adalah untuk mencegah kepikunan. Ingatlah, dengan mengingat, dengan membaca, mengulangi, dan mencoba untuk menuliskan dengan tangan kita atau mengetik ulang firman Tuhan, itu juga akan mengurangi kepikunan. Bahkan lebih dari kepikunan. Daripada menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang adalah standar dunia. Mari kita hidup dan mencoba untuk mempengaruhi sekitar kita, lingkungan kita, untuk juga mengikuti standar-standar kekudusan. Memilih lagu-lagu yang didengar, memilih film-film yang ditonton, memilih buku-buku yang dibaca, memilih untuk mengisi waktu yang bermanfaat, baik untuk kehidupan sekarang, baik untuk kehidupan yang akan datang. Terpujilah nama Tuhan di dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan di dalam kehidupan anak-anak keturunan kita. Terpujilah nama Tuhan di dalam kehidupan keluarga besar kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan-Mu kepada kami di pagi hari ini. Tuhan memperkenankan kami untuk bersama-sama mendengarkan sebagian dari kebenaran sabda-Mu, isi hati-Mu sendiri, yang menegur kami untuk tidak mengikuti standar-standar dunia yang kelihatannya adalah standar-standar yang baik secara keduniawian, secara kemanusiaan, tetapi yang tidak sesuai dengan standar kekudusan yang daripada Tuhan kami sendiri. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh diingatkan kembali untuk kami berani memilih hidup kudus dengan tuntunan Roh Kudus. Mampukanlah kami ya Bapa untuk hidup sesuai dengan standar-Mu sendiri. Mampukanlah kami ya Bapa untuk mengajar anak-anak keturunan kami dan yang berinteraksi dengan kami melalui pemikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami. Hanya di dalam nama Yesus Putra-Mu dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan Bu.